ikuti apa kata hati, jalani, percaya bahwa apa yang kita jual ini pasti laku gitu. Apa yang dijual pasti laku gitu. Jadi bukan percaya diri, artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang mau berusaha. Buat teman-teman yang ingin membuka usaha apapun ya, ini cuma sekedar gambaran aja bahwa kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Intinya itu ya, misalnya dari sekarang dalam hal jual beli. Kalau jual beli menurut ini kan mungkin menurut versi yang lain beda-beda ya. Kalau menurut dari kita pribadi adalah bisnis itu adalah akhlak ya. Bisnis itu adalah attitude. Kenapa? Sebab tanpa attitude itu orang keluar gitu. Contoh begini, suatu ketika dulu kita pernah kerja sama orang ya, ada suatu penjual pedagang di lapak ya, tukang Indomie, lapak warkop. Ketika itu kita kerja di lapangan, canvassing loh, muter dari door to door, dari rumah ke rumah. Yang namanya di sore hari udah merasakan kelaparan tentunya kan, pagi nggak sarapan lagi. Ini cerita aja ya. Ketika kita berbelanja atau memakan makanan warung, tiba-tiba pedagangnya mengatakan apa? Kita baru di situ duduk makan kurang lebih 10 menit. Dia bilang, duduknya jangan lama-lama dong, nanti pelanggan saya pada kabur. Di saat itu pula, mohon maaf ya, kita keluar. Kita bilang, Ruh, kita keluar. Di sini nggak ada yang nyaman. Padahal di situ, mohon maaf sebelumnya, nggak ada yang beli gitu. Pas kita tanya sama orang-orang setempat di sekitar kampung situ, memang orangnya gitu bang. Gitu. Lalu kesimpulannya adalah kita mau dagang apapun, seenak apapun, tapi attitude kita jelek, ya, akhlak kita jelek, mohon maaf gitu ya, orang tidak akan mau kembali. Tapi ketika attitude kita baik, pelayanan service, artinya after sales ya. Kalau mungkin bahasanya marketingnya itu after sales gitu. Setelah penjualan itu baik, pelayanan kita bagus, ada SOP-nya, senyum, salam, sapa, atau kita memberikan suatu bonus, itu akan orang tertarik. Bagi kita dulu, kita sempat berbicara sama guru-guru juga ya, salah satu beliau adalah seorang syekh ya, seorang syekh. Sempat kita bertanya, bisnis itu apa gitu. Setelah ditanya-tanyakan, ada yang bisnis ini jual beli segala macam ya, semua orang punya mindset masing-masing lah ya, pemikiran masing-masing. Ternyata inti dari bisnis adalah akhlak gitu, adab. Dengan akhlak insya Allah orang akan tertarik sama kita gitu. Dengan akhlak orang akan kembali gitu. Yang kedua adalah suatu kejujuran gitu. Walaupun yang dunia bisnis nggak ada orang yang jujur banget, tapi setidaknya menjadi orang yang amanah. Contoh, orang beli 10, kita kasih 10. Kalau misalkan ada rezekinya, kita tambahin lagi 11, 12. Artinya ketika, walaupun dia nggak meminta, tapi kita akan memberi. Hitung-hitung, anggaplah itu sedekahnya kita, gitu. Dan itu akan membuka peluang rezeki yang lainnya, gitu. Ya, mungkin gambarannya banyak sekali yang ingin membuka usaha-usaha yang lain ya. Cuma kita belajar dari orang-orang yang cukup berkompeten di bidangnya masing-masing. Kita sendiri masih belajar juga sampai sekarang, walaupun kita resign itu sudah ada kurang lebih 12 sampai 15 tahun yang lalu. Wow. Iya. Dan kita percaya bahwa rezeki semuanya ya, semua sudah diatur sama Allah. Artinya kita melihat bahwa kita nggak ada tahu, dunia ini kita hitam putih ya, nggak ada yang tahu. Dulu di mindset kita adalah kita setelah resign ini pengen kerjanya apa gitu. Kita pengen buka usaha pada waktu itu, usaha elektronik, karena memang kita dunia IT dulu ya, dunia komputer. Karena itu tidak tercapai dan dana juga tidak ada, akhirnya Allah menunjukkan jalan pada waktu itu, entah kenapa ya. Itu terjadi hal-hal yang fenomena yang bisa dibilang di luar nurul manusia ya. Kita pun resign bukan kemauan kita, karena pada waktu itu orang tua lagi sakit, ketabrakan, kita ngerawat sampai setahun, orang tua udah gitu, tidak ada orang yang menjaga selain kita juga sih waktu itu. Nah,
Karena mungkin berkahnya dari orang tua, kita menjaga orang tua, insya Allah ya, Allah ijabah semua apa-apa yang kita mau. Satu contoh pada waktu itu yang namanya habis resign, pasti duitnya habis lah. Kalau kata orang, bisnis itu kan perlu modal, betul modal. Tapi bisnis itu nggak cuma modal, yang penting kemauan dan nggak malu gitu. Dulu jujur aja, kita punya modal cuma 100.000 rupiah gitu. Itu pun buat ongkos doang, kalau bisa dibilang buat harian. Pokoknya hasil dari resign itu bisa dibilang dibuat gimana caranya ini bisa jadi cuan. Ya mungkin kalau teman-teman udah pernah lihat ke sebelum-sebelumnya, konten sebelumnya, kita menceritakan mengenai jalan cerita pahitnya kehidupan yang namanya setelah resign lah. Jadi orang-orang wira swasta itu artinya entrepreneur bahasanya ya. Seorang entrepreneur itu jangan dilihat enaknya aja, harus tahu prosesnya dan harus tahu terima kegagalan, bener gak? Terima pahitnya dulu tuh gitu. Nggak ada orang manusia, kalau menurut kita pribadi, nggak ada orang manusia itu yang sukses langsung sukses gitu, nggak ada. Semua harus melewati proses yang gak enak-enak dulu, bener gak? Ya itu rugi udah pasti lah gitu. Tapi dengan begitu kita nggak usah patah semangat gitu, harus penuh semangat, artinya jangan berputus asa. Jadi motivasi dari situlah kita bergaul juga, harus tahu tanya-tanya lagi sama orang yang mungkin ahlinya, harus tanya-tanya lagi sama siapa. Jadi kalau bisa dibilang cukup pahit lah, karena orang lihat wah enak banget ya tiap hari making. Kalau orang lihat mindsetnya begitu, ya alhamdulillah prosesnya itu kita udah jalani ya belasan tahun, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, ataupun setahun 2 tahun gitu. Dan itu pun energi-energi yang kita pikirkan adalah berdasarkan pengalaman kita dalam dunia kerja. Di dalam dunia kerja ini kita ngambil ilmunya gitu. Kenapa harus kita ambil ilmunya? Sayang ketika kita punya dunia kerja, pengalaman atau empiris bahasanya ya, secara pengalaman atau experience yang kita ambil dari kantor pada waktu itu, kalau kita bisa berdagang kepada perusahaan, artinya memberikan benefit kepada perusahaan, kenapa kita tidak menjual apa yang kita bisa jual? Jadi artinya apa? Kadang kita berpikir ini, dulu kita sempat kerja di sebuah perusahaan bank swasta, bank Malaysia lah, pokoknya inisialnya CMB, SMB Niaga inisialnya. Itu bukan inisial ya? Bukan, langsung menuju to the point. Nah, pada waktu itu kita target pada waktu itu gila-gilaan, karena posisi kita itu agak cukup enak, makanya ditargetin lebih dari 50 miliar gitu. Dan itu udah gak heran orang duit campur daun kayaknya. 50 miliar, dan kita membawahi beberapa teman-teman gitu ya. Mohon maaf, bukan membawahi, artinya kita punya teman-teman yang harus ditugaskan gitu. Karena untuk proses ya ke arah untuk membawahi itu kan nggak gampang juga. Kita pertama kali kita kerja sebagai cleaning service gitu. Cleaning service, kemudian kita sekolah lagi gitu selama 6-7 tahun. Nah setelah itu kita sekolah lagi, kita belajar lagi, kita kerja dunia kerja segala macam. Mungkin paklaring, kalau mungkin udah ada 5 paklaring pada waktu itu. Cuma pada waktu itu ya memang Allah sudah menunjukkan jalannya. Satu hal lagi, ikuti apa kata hati, jalani, percaya bahwa apa yang kita jual ini pasti laku gitu. Apa yang dijual pasti laku gitu. Jadi bukan percaya diri, artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang mau berusaha gitu. Yang kedua, ya mungkin melawan rasa malas yang jelas ya, melawan rasa malas. Nah ini yang terakhir nih, bangun pagi kayaknya deh. Betul gak? Harus wajib bangun pagi, mau ngapain kayak gitu kan, mau kerjain apa. Jadi berkarya di rumah itu bisa, di luar rumah lebih bisa lagi. Mau di rumah, mau di luar rumah itu bisa. Itu menurut Bang Hairul itu gimana? Bisa. Kok bisa? Jadi menarik ya teman-teman ya. Mas Agus ini wah pengalamannya luar biasa ya. Jadi runtutan peristiwa, runtutan yang pernah terjadi ya Mas Agus ya, dari pas pertama kali kerja biasa di luar, bukan luar biasa. Ariel ya. Jadi pertama kali kerja terus sampai berwirausaha. Tapi ada hal yang menarik sih teman-teman. Jadi
Ketika Mas Agus tadi makan sesuatu, makan bakso ya istilahnya ya, makan di luar ya, jadi tiba-tiba pelayanannya kurang bagus. Ya, Jadi after sales. ya, jadi sebenarnya dalam dunia apa ya, dunia penjualan mungkin ya, dalam dunia bisnis itu semua pasti menjual, ya, 90% menjual. Jadi kalau kita runtutin, mungkin si penjual ini berpatokannya mungkin ya, jadi terhadap produk. Misalkan gini, bakso gua enak misalkan, mie ayam gua enak, pasti laku. Mau omongannya cetus kayak, mau judes kayak, karena produk gua bagus, enak, pasti laku. Itu dulu memang dipakai, yang menimbulkan branding itu dulu dipakai. Tapi seiring berjalan waktu itu udah dipakai, karena banyak pesaing kan, banyak produk segala macam. Jadi banyak pesaing, produk segala macam, timbullah generasi customer centric. Ya, generasi customer centric ini mematahkan dari generasi-generasi sebelumnya yang 4P itu ya, place, price, produk dan sebagainya. Jadi banyak landasan-landasan dasar itu kurang berjalan sering banyaknya pesaing, maka timbullah eranya customer centric. Eranya customer centric itu banyak tahapan-tahapan yang pada intinya adalah membuat customer itu loyal. Customer itu tergila-gila bahkan cinta mati terhadap produk apapun yang kita keluarkan. Tapi balik lagi adalah ke pelayanan. Jadi Mas Agus bilang, pelayanan itu kita ramah, kita baik, itu pasti orang akan baik, orang akan balik lagi, orang akan berkesan lihat, di situ aja, di situ ramah, penjualnya senyum, sapa misalkan, atau salam gitu. Nah itu benar. Jadi landasan dasar dari customer centric adalah ya tadi senyum, sapa, salam, ramah. Itu landasan dasar. Itu adalah hal-hal yang mendasari dari penjualan produk apapun itu, teman-teman misalnya berbisnis apapun itu pasti dipakai. Nah yang terakhir adalah dari rangkumannya Mas Agus itu kepercayaan. Timbullah trust atau kepercayaan yang ujung-ujungnya adalah amanah. Itu. Jadi berkaitan dengan sisi agama ya, keagamaan ya, si iman ya. Kita harus menjadi orang yang amanah. Ya, jadi dalam berbisnis itu landasan kunci utama. Maka ketika kita amanah, secara tidak langsung akan terjadi daya tarik menarik. Ya. Tapi jangan lupa di situ disisipin adalah rasa syukur. Ketika estimasi kita, planning kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu timbulnya rasa bersyukur. Nah, rasa bersyukur itulah yang nanti akan dibukakan pintu rezeki ya. Betul. Dari segala arah. Nah, itu. Amin. Dari rasa bersyukur itu. Luar biasa Mas Agus ya. Mas Agus jangan sedih lagi Mas. Mudah-mudahan matanya tetap bisa cepat sembuh. Mas Agus jangan sedih. Ini jujur kita nggak ada yang namanya settingan harus begini begini. Jadi kita mengalir aja gitu karena konten-konten kebanyakan orang kan punya konsep, kita nggak punya konsep. Artinya kita langsung nih ngobrol dulu ya. Jadi teman-teman bisa nyimpulin sendiri santai, ya. Itu nggak sampai lo harus begini nggak ada. Jadi ya mudah-mudahan dengan omongan-omongan yang kayak gini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Gitu. Bermanfaat buat teman-teman dan bermanfaat juga buat diri sendiri juga. Betul. Gitu. Biar mentalnya kuat ya. Jadi mau usaha, mentalnya, ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Jadi biar ada persiapan gitu guys ya. Iya. Persiapan mental juga ya. Yang kita pengen tanyakan gini, apa sih membedakan orang setelah resign berwirausaha, setelah itu apa sih yang dirasain? Entah pendapatannya atau perbedaannya itu apa sih? Gitu. Kita kerja sama orang atau di perusahaan ya. Kalau asumsi saya, itu sekitar 85 sampai 90% itu pasti kebebasan. Lebih bebas. Kebebasan. Tidak diatur. Ya. Mengatur diri 85 sampai sendiri. 90% itu kebebasan.
gue kasih contoh. Misalkan ya, kerja dari pagi, ketemu sore bahkan malam ya. Jadi rutinitas itu aja. Rutinitas itu aja. Jadi nggak tahu dunia luar tuh dalam artian. Sebenarnya gue cerita diri sendiri juga sih, Gus. Cerita diri sendiri. Jadi ketika gue dulu kerja tuh, gue berangkat pagi tuh. Pagi, pulang tuh pasti sore banget tuh. Bahkan kalau ada lembur, malam tuh. Jadi lebih sering tuh pulang malam tuh. Biar dapat duitnya banyak tuh pulang malam. Kan tuh lembur tuh. Jadi kita nggak tahu tuh kehidupan siang hari kayak gimana sih, lalu lalangnya seperti apa sih. Paling yang kita tahu Sabtu Minggu rata-rata udah weekend, ya udah nggak full aktivitas lah orang-orang dilihat di luar dunia usaha. Jadi Sabtu Minggu, Sabtu kita udah capek, karena Jumat lembur, Sabtu udah capek, Minggu udah ya mungkin nikmatin hari dengan quality time sama family atau mungkin bisa jalan-jalan gitu. Tapi pada intinya cuma satu, kebebasan. Satu dari kebebasan itu, kebebasan mungkin dari ruang waktu ya, kebebasan waktu ya, termasuk kebebasan berpikir juga, kebebasan perilaku juga, kayak Mas Agus bilang nggak dikekang. Dan nanti setelah dari kebebasan itu, maka timbullah tuh kayak, waduh, kayaknya gue mesti yang asik nih ngebidik usaha ini nih. Kayaknya asik nih mesti ngebidik usaha itu tuh, yang asik nih gue bisa misalkan gitu. Jadi kebebasan dulu yang pertama, yang dirasakan umumnya ya, kita nggak munafik kita udah planning nih segala macam, bullshit ya. Kebebasan dulu. Rata-rata orang udah sekian lama kerja, hari pertama mungkin resign, bebas nih, bisa menghirup udara pagi sampai sore itu kelihatan tuh, bisa ngeliat sinar matahari berarti gitu. Tapi kalau bahasanya free man, orang bebas. Free man, bukan preman. Free man bahasa dari kata itu, free man. Jadi setelah itu ya udah baru ngebidik langkah-langkah selanjutnya. Yang tadi di awal itu pasti banyak menemukan kegagalan, makanya teman-teman tuh beruntung sekarang banyak orang motivator yang ngasih yang ngasih motivasi ya. Banyak orang-orang pebisnis yang ngasih pengalaman, banyak orang-orang wirausaha yang ngasih peluang-peluang usaha. Jadi teman-teman tinggal ya ngebidik aja yang mana yang baik. Tapi ini sih sebenarnya di luar dari tadi Nurul ya, di luar BMKG ya. BMKG. Jadi sebenarnya ada daya tarik, maksudnya hukum daya tarik menarik itu sepertinya kalau kita lihat sebenarnya kan nggak ada yang logik ya. Tapi itu terjadi, misalkan gini Gus, teman-teman nih dari kecil pasti pernah terbesit dalam hati cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter, jadi presiden. Tapi ya dalam hati, bukan dalam ucapan. Dalam hati. Di polisi. Gue pengen jadi ini. Biasanya kalau dalam hati itu pasti terbukti. Biasanya dalam hati itu pasti terbukti. Cuma ketika sudah terbukti, proses bertahannya itu yang berat. Betul. Kasih contoh misalkan, kayak gue dulu Gus. Pokoknya gue kerja itu kayaknya mau pakai dasi Gus. Itu gue kerja mau pakai dasi. Terus gua mau di ruangan ber-AC. Pokoknya kayak kerja kantor dah gitu. Pokoknya pakai dasi, ruangan ber-AC. Sampean. Sampean pertama nih jadi sales pakai dasi itu mesti pakai dasi. Sales mobil mesti pakai dasi. Satu saat kita mantan sales juga pakai dasi. Ruangan ber-AC. Iya ber-AC. Saat itu doang ber-AC. Nanti sisanya panas-panasan Gus. Oke. Saya bilang tadi cara bertahan yang susah. Ketika itu nggak bertahan misalkan, lihat peluang pindah, peluang yang lebih baik pindah. Ya pakai dasi juga sama, ber-AC yang lebih baik. Saya nggak pakai dasi kupu-kupu kan? Oh enggak. Pakai kupu. Terlalu terbang ya? Tinggal ini nampan doang bawa. Jadi ketika sudah terwujud ibaratnya ya, cara bertahan yang susah. Sama seperti usaha. Jadi kalau usaha sudah maksudnya sudah mulai berjalan, itu yang dipikirkan adalah cara bertahan, itu yang susah. Merintis memang susah, tapi cara bertahan itu lebih susah. Betul. Karena di sela-sela kurva seperti itu banyak pesaing Gus. Ya ibaratnya banyak warawiri, kiri kanan, segala macam, angin kencang, badai, topan. Intinya pesaing yang sejenis, serupa ataupun beda. Nah, itu cara bertahan. Jadi itu adalah hukum daya tarik menarik Gus.
ketika apa yang teman-teman omongin itu pasti akan terucap. Sama seperti halnya kalau teman-teman nonton motivator ya. Pokoknya kamu disuruh mimpi dulu deh. Mimpi dulu mau jadi apa, mau bisnis usaha apa. Setelah mimpi bangun tidur pagi, baru deh mulai aktivitas. Betul. Misalkan teman-teman saya mau beli mobil nih, mau beli mobil, gambar mobil dulu di kamar, gambar mobil di ruang tamu, gambar mobil, toilet bahkan. Ya memang motivator kayak gitu. Jadi mindset kita, wah gua harus beli mobil, gua harus beli mobil. Nah, secara tidak sadar itu akan menjadi motivasi, guys. Dan motivasi itu akan terbentuk kita untuk melakukan hal yang lebih supaya mendapat cuan yang lebih. Itu daya tarik menarik ini. Sama kita hal berbuat baik, kita berdagang, berbuat baik, kita jujur. Insya Allah daya tarik menariknya adalah pelanggannya datang. Betul. Ya tadi kan balik lagi ke customer centric. Secara logiknya adalah strategi bisnisnya customer centric. Tapi secara unlogiknya adalah daya tarik menarik itu. Jadi gitu. Jadi ada hal-hal yang kira-kira yang unlogik yang memang mensupport kita untuk menjalankan suatu usaha. Gitu. Ya memang berat sih Gus. Pada saat resign, kita menghirup udara bebas, terus usaha turun naik turun itu yang proses mentalnya itu yang berat. Nah, ketika sudah melampaui itu, bertahannya yang berat, lebih berat di bertahan Gus. Karena di proses bertahan itu gempuran pesaing itu luar biasa Gus. Godaan terutama Gus, godaan. Ya. Godaannya berat Gus. Godaannya apa nih, wanita apa? Kalau di dunia usaha itu godaannya Gus 3 Gus. Apa gitu? 3. Yang bisa gue sebutin cuma 2 Gus. Apa aja tuh? Wanita, Tahta. judi. Oh. Nah satu lagi simpulin sendiri dah. Kita sama judi, satu lagi simpulin sendiri. Gitu. Dan ini ada tips yang keren nih. Ya, tips yang keren. Jadi ketika teman-teman udah bertahan ya usaha, sebenarnya dapat uang nih ya, dari hasil cuannya dapat uang. Nah, di hukum kita menghabiskan uang itu cuma gua kasih 2 konsep deh. Ini ada tips lah Konsep ya. Konsep sederhana aja, nggak usah. Kita menghabiskan uang untuk dilihat kita punya uang, atau kita menghabiskan uang untuk mencari uang. Yang pertama, kita punya uang secara konsumtif. Ada itu. Ya kita beli barang. Kita beli barang, mobil, rumah, motor, kita dilihat punya uang. Tuh. Tapi ketika kita punya uang, kita habiskan untuk mencari uang, kita menginvestasikan. Investasi macam-macam. Investasi pasif, aktif, ada hipotek, segala macam. Jadi itulah salah satu gambaran sedikit tips ya. Ketika kita bertahan untuk menunjang aktivitas pemasukannya seperti itu. Mantap. Ya, mungkin ada sedikit tambahan juga ya buat teman-teman yang mau membuka usaha. Itu benar-benar harus punya banyak referensi gitu. Kemudian mindsetnya harus dirubah gitu. Nggak perlu takut yang namanya refine. Yang namanya rezeki kan memang sudah diatur sama Allah ya. Jadi ya mulai aja, jalan aja dulu, percaya bahwa rezeki itu, rezeki itu tidak hanya di dunia korporat, rezeki itu tidak hanya di dunia perusahaan kita kerja, tapi Allah sudah berikan di seluruh muka bumi ini adalah kita menjemput rezeki masing-masing. Contoh di luar sana, atau kita keluar gang rumah kita masing-masing, berapa banyak orang yang jualan yang mereka tuh benar-benar survive, dan Allah kasih mereka rezeki masing-masing tuh. Entah itu kita mau beli es gitu, ada orang yang mau beli es, entah itu mau beli makanan, mereka bisa asal satu ada kemauan dan nggak malu gitu. Ya memang ini prosesnya memang nggak mudah, yang nggak mudah apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, tapi nggak ada salahnya untuk mau mencoba dari sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Betul banget apa yang dikatakan Bang Fahrul. Abang Khairul ini membuat itu gampang, tapi melestarikannya itu yang tidak mudah gitu. Membangun sarana, misalkan teman-teman membangun sarana, entah itu apa gitu ya, yang mungkin kelihatan positif gitu.
Tapi untuk membangun itu mungkin kita sama-sama membangun dengan mudah, bisa nih membangun ini. Tapi mempertahankannya itu yang tidak mudah. Contoh sebesar bata ya. Bata itu kan orang tahu produk lokal, ternyata produk dari Ceko ya. Mereka sebesar itu kolaps ya. Kalah dengan para UMKM apalagi namanya dunia online gitu ya. Apa-apa sekarang udah pada di online. Jadi manfaatkan peluang dunia online itu dengan secara positif. Ya mohon maaf, boleh main game, tapi kita juga harus tahu waktunya kapan gitu. Tapi kalau untuk usia mungkin di atas 30 tahun ke atas mulai sudah mengurangi bermain itu. Cari yang positifnya. Mungkin teman-teman bisa nahan saham kalau misalkan punya kelebihan duit, ataupun duit itu bisa diolah menjadi berbagai jenis barang-barang yang pengen dibeli ya agar bisa jadi jual lagi. Yang ketiga, cari tempat teman-teman itu, misalkan teman-teman mau menjual apapun produknya, cari distributor kalau bisa, tapi memang harga nilai jualnya yang nggak bisa 1, 2, 3, minimal agak tinggi juga, tapi setidaknya itu lebih murah gitu. Jadi yang membedakan Bang Hairul dengan kita ini, bahwa Bang Hairul ini dunia kuliner, dunia makanan gitu, terutama makanan-makanan apa jenisnya, olahan ikan, olahan ikan, nuggets, steak, bakso yang terbuat dari ikan, ya, keripik, ya, sayur organik gitu. Jadi itu. Jadi jangan salah paham bahwa semua yang namanya bisnis ataupun perdagangan jual beli itu mengandung risiko, bukan tanpa risiko. Kalau dunia kuliner gitu ya, itu orang butuh makan terus tuh gitu, butuh makan, butuh minum ya. Itu ada yang namanya risikonya apa ada yang tidak lakunya, salah satunya adalah basi, betul nggak gitu, atau sudah kadaluarsa. Itu resikonya begitu ya, kita harus terima itu gitu. Enaknya penjualan akan cepat terus berlaku gitu. Yang kedua, kalau untuk dunia fashion itu, barang itu agak lambat lakunya gitu, tapi tidak basi. Mau dijual tahunan pun masih bisa terpakai gitu ya. Semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Tinggal teman-teman mau milih mau seperti apa. Begitupun elektronik gitu. Elektronik pun sama gitu. Artinya setiap tahun tuh elektronik pasti harganya akan turun. Seperti mobil aja deh gitu kan. Tahun 2004, 2005 harganya sudah jatuhnya puluhan juta rupiah gitu. Jadi semua namanya bisnis itu mengandung resiko. Kalau teman-teman nggak mau mengandung resiko, ya nggak usah jualan, nggak usah jadi seorang pebisnis gitu. Yang penting satu, modal nekat deh, modal kemauan, yuk bisa gitu. Jadi kalau misalkan nggak mencoba dari saya sekarang, sayang, rugi aja gitu kalau misalkan kita nggak belajar untuk menjadi seorang entrepreneur. Pertama kita belajar dari UMKM dulu deh. Betul. Ya, nanti baru tingkat kita bisa bermain dengan saham. Dan jangan lupa juga terus mau belajar. Kalau kita sendiri, kita belajar di Google itu tiap hari, how to make money, bagaimana cara mendapatkan uang. Itu penting bagi kita. Oke, untuk mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Mungkin kurang lebihnya kita minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.